Aku overthinking. Awal aku muncul di sini sudah ketebak sih dengan gaya tengilku dan lain-lain. Banyak yang akan nggak suka, akan muncul haters. Yang aku nggak expect adalah dengan munculnya haters yang banyak ini, terus muncul banyak juga yang support. Dan aku bilang, setelah muncul banyak yang support, muncul banyak yang kasihan. Karena jokes, sekali lagi nih jokes kita, akan selalu jadi keset. Dan itu banyak yang nanggepin serius. Nah, sampai ada kata-kata kayak bakar ekspresi dari orang-orang yang kasihan itu, Gary nggak suka, kau nggak suka. Pada saat kau ngomong Gary sama Terison sama Yuka ekspresinya langsung nggak enak kayak gitu. Bakar ekspresi lah. Awalnya 1-2 aku santai. Begitu udah banyak, aku akhirnya berpikir apa iya mereka benar-benar nggak suka dengan gaya bercandaanku, dengan adanya aku di sini gitu. Tapi aku udah nanya ke Arab langsung tadi. Ada nggak yang kau nggak suka selama kau di sini? Dia bilang nggak ada. Gongnya aku overthinking itu ada pada saat biar gue tebak Kolepos. Sampai aku tuh googling Kolepos itu maksimal berapa sih? Karena Kolepos itu maksimal 8. Lalu aku merasa di sini. Aku sempat tanya ke Panda. Tapi as a profesional ya, bukan as a curhat atau as a profesional, karena Panda di sini kan like sutradara. Iya. Pan aku di sini berguna nggak sih? Aku di sini itu menurutmu impact nggak sih? Panda bilang ya berguna lah mas, impact. Tapi jawabannya itu tidak memuaskanku. Karena bisa saja itu jawaban. Karena gini. Nyenengin kuping. Ada salah satu orang di sekitarku di sini yang sempat nanya, mas bener nggak sih kayak gini? Aku better nggak menjawab, karena kalau aku jawab dari hati itu akan menyakitkan hati dia. Jadi dia melakukan kesalahan nih. Dan itu dinotis sama viewer. Terus? Dan dia nanya ke aku, bener nggak sih aku kayak gitu? Aku cuma cuma gitu-gitu aja, tidak menyenangkan hatinya dia. Aku cuma bilang ya udah itu kan viewer, kamu koreksi diri sendiri, bahasa kayak gitu. Kalau dari gua nanggepin 2 hal. Lu boleh masukin hati, mau nggak? Pertanyaan gua, lu mau gua jujur? Menyakitkan atau gue halusin bahasa gue? Jujur menyakitkan. Ada 2 hal. Kalau soal Kolepos, menurut gue lu terlalu overthinking. Kenapa? Ale juga nggak di collab. Enggak, kan aku ada di frame itu. Iya, nggak sesimpel gitu. Ale juga nggak di collab segala macam. Dan itu juga kan dia ngetek. Iya. Gue harus nanya ke dia, ya kan? Kalau gue mah dapat notif ACC, ya kan? Itu gue bisa jawab itu. Kalau lu tanya ada nggak yang sifat lu yang gue nggak suka gitu ya, on stream off stream gitu kan? Kalau ada gue pasti ngomong. Itu udah deal kita. Tapi ada plus minus. Namanya juga kita manusia kan ada plus minus. Ada beberapa hal yang gue kurang nyaman, ada beberapa hal yang lu juga kurang nyaman di gue. Ini gue masukannya dari gue nih, masukan dari gue. Gue yakin ini lu tidak bermaksud. Tapi gue kurang nyaman aja dengan cara lu nge-treat kru. Gimana tuh? Gestur badan lu sih. Kayak maksudnya gini. Karena gue belajar kan makasih tolong. Lu ngucapin itu makasih tolong, makasih bi tolong gitu. Tapi lebih ke gestur kayak gitu kayak sini gitu. Gue kurang nyaman aja. Tapi gue nggak bisa maksain lu juga karena cara kita nge-treat orang kan beda-beda. Menurut lu itu oke, menurut gue belum tentu oke. Juga sebaliknya. Nah pribadi gue kurang nyaman aja ngeliat gestur-gestur kayak di mata gue tuh agak bosi. Ya kan? Karena gue maksudnya gue gimana pun walaupun mereka kru, mereka tuh orang, mereka tuh juga udah gue anggap temen lah. Gitu. Kalau gue ya. Gitu. Itu gue kurang nyaman di situ aja. Cuman apakah mengganggu gue banget? Enggak. Gitu. Karena balik lagi ini bukan hak gue untuk ngejudge secara orang nge-treat orang. Pertama, yang kedua, kalau menurut lu sopan, yo wes. Gitu loh. Karena juga dari kru juga kan enggak ada yang nyampein ke lu. Kalau misalnya kru terganggu pasti dia nyampein kuping gue dong. Ya kan? Segala macam. Tapi kalau gue lebih kayak gestur badan aja sih. Gestur ya? Gestur bukan aja. Kata-kata. Bukan kata-kata. Karena beberapa kali ya kalau gue juga kadang lupa lah, misalnya Beat Indomie, terus kayak gue udah lupa tolong Beat gitu. Makasih Beat gitu kan. Karena gue juga masih suka lupa juga. Cuma ya kayak sesimpel gestur badan aja sih. Dan menurut gue sangat mewajarkan gitu. Karena mungkin balik lagi kultur ya.
ya kan, kultur bisa dibilang kayak gitu, bisa dibalik kultur. Dan yang namanya bahasa tubuh juga kadang ya gue bisa juga bilang kayak gue kayak pakar ekspresi aja. Gue tahu maksud lu nggak begitu, tapi kurang nyamannya di mata gue. Cuman ya lu mau ubah atau enggak bebas, karena balik lagi itu kan kultur orang. Ya mungkin kebiasaan ya, kalau ngomong kultur, kultur itu kan kayak adat. Menurutku itu kebiasaan. Kebiasaan, sorry. Mungkin kebiasaanku ya. Oke. Terus yang bikin aku tambah overthinking lagi, sebenarnya aku harus nge-mute dulu sih. Aku nggak tahu ini bisa atau enggak. Oke. Oke, aku ulangin berarti ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ulangin aja. Jadi sebelum aku berangkat ke sini, kan dimasukin ke grup, dan di grup itu Arab bilang kita akan ada kontrak, dan sampai detik ini nggak ada kontrak dan aku nggak tahu dapat apa. Yang aku sampai kemarin Greta bilang ya butuh buat ibu, ya butuh buat les anak dan lain-lain. Aku transfer terus, dan aku setiap hari ngecek saldoku cukup apa enggak, sampai kemarin aku nge-WA kau kan. Iya, ada WA. Aku nge-WA, Son, kalau misalnya aku udah nggak ada duit lagi, aku boleh pinjam nggak? Karena aku itu udah ngerasa kritis. Tapi masih ada sampai sekarang, masih ada. Aku udah ngerasa kritis. Wah, ini kalau udah sampai habis dan aku harus balik, kayak ya aku harus memikirkan itulah. Ya, dan aku nggak tahu. Paham sekali. Aku nggak tahu. Aku balik ini bisa apa ya? Bisa bawa uang atau enggak? Oke. Itu yang bagiku sampai sekarang belum jelas gitu. Bagaimananya. Bukan aku mata duit, tapi ini paham ya, harus ya, butuh makan lah orang kan. Orang di belakangku ada. Iya, gitu, gue paham. Makanya gue bilang jawab aman P, kabarin aja kalau butuh. Ini gue udah jawabannya. Soal kontrak, gue berempat punya kontrak. Berempat ya, karena kan emang gue awalnya berempat gitu kan. Yang chip in juga berempat. Karena masuknya itu udah investasi nih. Yes. Ya kan, kayak gue invest barang, gue paling anti temenan tuh bermasalah sama uang. Duit. Ya, itu riskan. Sampai hari ini belum di-print, bro. Oke. Jadi bukan lu doang yang punya kontrak nih. Kita juga nggak ada. Tapi kan ada kejelasan kan? Ya, kalau aku mendengar dari ada pembagian masing-masing lah. Gary udah dapat bagian, kalau udah dapat bagian kayak gitu lah. Ya udahlah, gue bocorin nggak apa-apa. Gini. Gue sempat ada pembahasan. Ini gue ngomong secara fair karena namanya manusia. Gue kan namanya juga manusia ya. Pasti ngomong fair. Mas, gue nambah orang gue sangat senang karena ada warna baru, nambah TP, Aloy, Bravey, Nico, itu kan segala macem. Nah itu juga jadi pemikiran gue loh. Ya gue bilang gue sangat senang. Gue bilang, Mas, tidak mungkin kita tidak kasih mereka uang, karena mereka udah luangin waktu. Mungkin ini baru terasa lu gitu. Mereka masih kayak nongkrong gitu kan. Tapi kan nanti di bulan puasa mereka bakal di sini karena manggung juga jarang kan. Gue tanya, berapa mas? Karena to be fair, kalau kita pembagiannya sesuai apa yang kita bagi berempat, nggak fair. Karena gue ada invest duit di sini, mas. Betul, setuju aku di situ. Ya kan? Setuju. Dia bilang, kata mas cuma satu. Semua pasti dapat uang. Nominalnya gue belum tahu. Dan sesuai kinerja. Udah bahas dia itu doang. Di kepala gue sebenarnya udah ada angkanya. Dan gue willing tuh kalau misalnya ya, kalau gue ya, misalnya gue tuh ada angka minimum buat masing-masing. Tek. Gue selalu bilang adil tidak selalu rata. Yes. Oke? Kau udah bilang di awal. Adil tidak selalu rata. Yes, aku setuju juga. Aku setuju. Walaupun gue investnya, ini gue bocorin dikit apa deh. Walaupun gue investnya 4 ya rata, semua income bagi itu nggak rata. Setuju banget. Gitu. Jadi ada angka minimum. Misalkan Arab menurut gue salah satu orang paling fair soal uang. Misalkan amit-amit dia lagi ngentot banget nih. Sama siapa tuh? Ke pembagian ke lu, Nico, Aloy, di kakak siapapun Bravey. Dia bayar lu, tapi nggak masuk threshold di minimum kepala gue. Udah pasti berdebat. Atau mungkin gue yang ngorek duit gue sendiri. Oke. Tapi itu kemungkinan bagimu chance-nya kecil. Menurut gue chance-nya kecil. Kalau dia lagi ngentot banget nih orangnya. Gua. Karena kadang kan fairnya dia sama fair gue beda. Gitu loh. Tapi pasti gue berdebat dulu. Oke. Itu sih. Jadi kalau soal itu gue paham, kalau di posisi lu gue paham karena
nggak ada kejelasan kan? Namanya kan, lu kan karena lu pernah ngomong lu di sini kerja kan, tapi nggak ada kejelasan. Ini gue kerja dapat duit berapa kan? Kalau misalnya nih, jujur aku jujur to the point. Kalau misalnya aku nggak punya keluarga, nggak ada tanggungan di belakangku, aku nggak dapat duit pun santai. Makanya gue bilang gue paham. Nah makanya gue bilang kan gue kalau misalnya ini pun kayak soal brand kan gue udah sering banget cerita kan. Gue bilang dia selalu bilang brand mau baginya gimana. Gue bilang lu nggak bayar gue juga nggak apa-apa anjing. Ini sudah sangat cukup buat gue gitu platform ini. Karena kan gue nggak punya keluarga, ya kan? Nggak ada yang ditanggung, keluarga ada. Tapi maksudnya yang gue tanggung itu istri anak lah. Tapi kalau misalnya kayak lu kan, gue paham posisi lu segala macem. Ini salah satu buat aku overthinking pada saat invite Nico, invite Aloy, invite Brevi. Aku mikir, apa aku nggak impact ya? Kayak gitu, masih ada kayak gitu. Apa aku nggak impact sampai harus invite lagi. Walaupun ya memang idealisnya nakama 10 gitu kan. Ada kepikiran kayak gitu, dan ini akan semakin banyak, semakin gendut. Seperti yang kita bilang, jangan kayak tai mau nyari panggung sendiri. Jangan kayak tai mau nyari spotlight sendiri. Kita berangkat bareng, maju bareng. Betul. Itu kan yang omongan deal kita di awal. Betul, berangkat bareng, maju bareng. Berangkat bareng, maju bareng. Dan itu malah ngebuat aku overthinking, like balik lagi. Sebenarnya aku impact nggak di sini? Sebenarnya aku dibutuhin nggak di sini? Itu muter terus di otakku. Jadi kalau soal ya, maksudnya kayak kontrak kan, Arab kontrak kan, sebagai kita kan kerja keras kan, maksudnya kerja jelas lebih tepatnya kan. Butuh kerja jelas. Ya kan. Tapi kalau mau tanya ya sama sebenarnya kita berempat udah kontrak, jadi kayak udah masih kayak gentleman agreement aja sih. Karena mungkin udah kenal satu sama lain ya. Yeah. Jadi tapi kalau concern lo, overthinking lo ya sangat wajar, karena lo punya orang di belakang yang perlu lo kasih makan. Kalau mau jalan terusan, ini setiap aku telepon Greta ya memang ya kehidupan jalan terus kan. Iya. Kehidupan jalan terus dan ya minta transfer. Anjing, aku nggak dapat apa-apa nih. Biasanya kok live streaming sendiri kan dapat nih. Dan aku bisa memperkirakan, wah kalau misalnya kurang berarti jam live streamingku harus kutambah atau aku harus ngapain. Di sini kan sorry ya, kayak mungkin si Nico, si Aloy, si Brevi, mereka kan punya pendapatan lain. Mereka kerja gitu di luar. Sedangkan lu cut off sama sekali. Benar-benar cut off, nggak ada pemasukan. Aku nggak ngapa-ngapain di sini, benar-benar pure 100% di sini. Gue bisa relate kok, karena gue mungkin nggak bisa relate soal keluarga ya. Jadi fun fact, gue tuh lagi mau launching biliar. Oke. Sama Emon, sama teman gue satu Anderson. Tadi mau ngajak Arab, tapi Arab belum tahu mau ikut atau enggak. Cuma gue ada ajakan. Singkat cerita, itu udah di planning berapa bulan lah. Oke. Sebelum maraton gue nggak ada duitnya. Oke. Sebelum maraton season 1. Ya. Lu ya pokoknya harusnya kebayang lah. Gue kira-kira bisnis ini keluar berapa angkanya. Kebayang. Udah kebayang di otak 22 meja gitu lah macem. Ya kan, gue juga nggak perlu kasih tahu persentase gue di sana berapa. Oke. 3 orang nih ya. 3 orang. Kebayang. Terus? Intinya ekspektasi gue soal pendapatan kan harusnya gede dari sini. Yes. Ya kan? Karena gue mau bikin ini dan segala macam. Fun fact, gue baru sanggup bayar 60%. Dari 30%, dari total yang harus gue investasikan. Okay, baru 60%, 40% ya. Kebayang kan kepala di berapa ya? Kebayang di berapa segala macam. Maret akhir gue buka. Oke. Ya, tapi gue masih nyari 40%-nya lagi kan? Nyari 40%. Gitu lah macem. Maret akhir gue harus buka. Jadi gue tahu tuh dikejar-kejar deadline itu segala macam gue tahu. Tapi ya kalau memang dapet yang nggak segede itu segala macam ya udah pasti putar otak terus gitu segala macam. Jadi aku bisa relate di bagian itunya. Tapi yang mungkin yang gue nggak bisa relate adalah ketidakpastiannya kan. Iya. Karena kau udah tahu angka pastinya nih, sedangkan aku tidak. Ya udah itu aja sih yang sebenarnya aku pengen curhatkan overthinkingku dan lain-lain. Bilang overthinking mau juga kadang overthinking gitu loh. Gue kalau ngomong overthinking kadang overthinking gitu. Kita simpel tadi deh. Tak lucu kali ini lucu kemangi. Gue kira orangnya nggak suka kemangi anjing. Tak tuh dimakan sama dia. Enggak, gue nggak enak tau nggak apa. Pas dia ambil, gue
harusnya dia tidak tersinggung ya. Kalau dia ngambil tetap dia makan lagi kan. Oke, anjing iya ya nggak enak juga ya. Sesimpel itu aja, overthinkingnya pasti ada cok. Pasti ada overthinking, wajar. Ya, karena memang yang kita streaming ini kan jokes tongkrongan. Jokes tongkrongan yang seharusnya nggak dikonsumsi publik. Iya. Artian kita nggak terlalu mikir gitu. Iya, kita nggak terlalu ngeset lucunya di mana, kita nggak terlalu ngeset skripnya bagaimana, apa yang harus kita lakukan berikutnya. Dan mereka kebanyakan ngambil dari satu klip aja, tapi nggak tahu fullnya. Banyak banget yang bilang Gary nggak suka sama aku. Aku selalu berpikir ya kalian cuma ngambil dari satu klip itu yang dimana sebenarnya Gary itu harus aku bilang acting. Sometimes acting nggak seneng sama aku, waduh Pepe kayak gitu kan. Ya cuma buat bercandaan aja yang di mana kalian tuh langsung ambil itu mentah-mentah. Itu yang aku gemes dengan beberapa clipper dan makan banyak banget. Jokes tongkrongan tapi dianggap serius. Gini kan. Aku harus bilang setiap tongkrongan itu punya jokesnya masing-masing. Setiap tongkrongan itu punya guyonannya masing-masing dan aku yakin di setiap tongkrongan juga ada role-nya masing-masing. Ada yang sejak awal emang kayak Nico nih, walaupun nggak live streaming dia jadi keset karena subbingnya. Mau sejauh-jauh anjing. Ini kan kita sempat mati lama pas listrik ya. Di belakang juga kita cengin Aloy sama. Tetep cengin Aloy di grup chat juga cengin Aloy. Siap star. Gitu masih. Tapi bagi mereka itu kayak itu makan mentah-mentah. Mereka tuh ya kalimat apa kata yang tepat apa ya? Apa ya? Kita kayak mereka tuh menuntut kita tuh kayak perfect loh. Yes. Gitu loh, perfect. Jadi kayak yang menurut kayak harus perfect banget gitu. Kayak stop lalu bully TP segala macem. Sesimpel ini. Kalau TP tersinggung, dia bakal chat gua. Pasti bilang. Aku yakin. Kalau misalnya dia, kalau udah ngomong agama, udah ngejek agamaku, itu udah beda cerita. Udah ngejek rasku, udah ngejek keluargaku, itu udah beda cerita. Dan itu aku udah ngomong di awal, atau udah maksa aku untuk minum. Gak asik lu. Aku akan mundur. Karena aku punya prinsip gitu loh. Dan itu udah kita obrolin di awal. Dan ataupun ada yang di luar itu dan aku gak terima, pasti ngomong. Pasti itu. Ya mau karena gini guys, karena walaupun kita kenal sudah cukup lama, yang namanya tinggal bareng pasti ada masalah. Pasti. Kebetulan karena ini tongkrongan agak gila, masalah toleransinya agak tinggi. Toleransinya tinggi. Gitu loh. Jadi kayak simpel deh. Tadi Aloy tumpahin asbak. Kok tongkrongan biasa bisa marah? Ya nggak? Okay. Kamu udah dirapin loh. Tapi kan kita santai, Loy, parah lu Loy. Gitu-gitu doang. Morning Moski lagi di ini ya, Bengkulu ya. Moski aku lihat story kau. Aku paham yang nge-hate siapa, paham di lingkungan apa yang nyuruh aku pulang, dan aku jujur paham. Karena aku nyoba ngadepin mereka. Endingnya yang mereka yang ngeblok pada saat aku nanggepin. Tapi lu lucu banget, ngentot lu tanggepin anjing. Gue mulai tanggepin lagi. Yang komen L attitude. Maaf ya. Maaf ya. Kelar malah mereka yang marah gitu. Kalau disanggepin malah mereka marah karena yang mereka berikan itu bukan saran atau kritik, yang mereka berikan cuma hinaan. Haters itu kayak gitu. Itu bedanya ya. Kalau misalnya orang yang benar-benar sayang sama kita, yang mereka berikan adalah saran. Kayak misalnya Teresa bilang saran kalau soal gestur itu saran. Saran aja saran. Lu mau denger mau enggak apa-apa. Ya. Enggak. Tapi lu cabut aja deh, nggak asik, nggak kayak gitu. Itu udah hate, udah benci, emang udah dari dasar hatinya udah benci dan udah bingung kalau ngelawan orang benci gimana. Ya udah iyain aja, simple. Sama intinya mah ya, apapun yang kita pertunjukkan di sini, nggak deh, jangan itu deh, gini deh, ideologi gue orang. Lu mau ngambil bebas, tapi gue nggak maksain. Tapi jangan paksain ideologi lu orang juga. Udah, itu suka aku. Sesimpel itu aja.
misalnya kita mungkin nih nanti kita ada sebuah topik, terus mau debat sehat ayo. Tapi kalau udah ngomong enggak lu salah, udah nggak usah berdebat deh. Mau gimana pun ya udah lu yang menang deh. Karena mau sepanjang apapun kita debat, kalau lu nggak mau dengerin orang lain, lu nggak punya kemampuan berdebat sama orang lain, Cok. Pertanyaanku ke Brian tadi malam sama ke Dokter Fanny. Briannya lu santai. Briannya itu santai semua. Semuanya santai di sini soal lu. Itu yang gue balik dulu cepat. Dulu yang klik. Jadi admin We Are AA klaim ngeklik lu yang emang lu serius itu. Gue yang kemangi. Ini kalau TP nih, wah udah habis nih. Ngepost di TikTok gue segala macem. Pokoknya warga IG sama TikTok beda. TikTok. Betul. Di TikTok attitude sih, bukannya minta maaf malah ketawa-tawa segala macem. Jadi pertama tergantung platformnya ya. Tergantung platform. Oke. Tergantung platform segala macam. Yang beda kedua, orang beda. Kita dia ngomong rich ini segala macem, ya. Kalau brainnya terganggu, ekspresi pasti berubah, Cok. Yes. Dan nggak suka, udah pasti nggak suka, nggak akan, ya beda. Orang gue tadi emang mungkin karena terlalu asik ya. Maksudnya kayak gue nggak nyangka Brian tuh orangnya secil itu. Maksudnya gue kira dia kalem gitu. Ternyata bisa kayak bercandain Bali. Itu yang kaget. Gue kaget. Karena kan gue emang nggak kenal orangnya kan. Sama. Gue kebawa lah. Makanya gue gitu kan. Nyembangin kan. Nggak, gue mau kebawa. Makanya El Kemangi itu. Iya. Ada di sekarang. Kalau sekarang ya udah be aja lah. Tadi tuh kayak anjing. Fakta nih gue nih. Orangnya tersinggung ya. Sampai tadi gue nanya, Roy, Brian happy nggak ya? Dia bilang, dia ngomong sama Arab sama gue, Jod, Arab, Brian tuh happy banget gitu. Brian happy banget karena dia udah selepas itu. Dia sampai ngomong, lu pernah ngeliat dia kalau lagi podcast gitu segala macam, dia selepas ya, ini. Karena mungkin kayak ngerasa kayak nongkrong, kita ada main game juga kan, segala macam. Cuma ngeliat di satu sisi kayak aku sempat kayak ke Bimo kan, sampai Bimo ngerespon, ini siapa sih dari tadi nggak ada di sini? Kau ingat nggak bagian itu? Ingat. Itu banyak banget klipnya. Dan ini kalau Bimo beneran nggak suka ya, dia nggak mungkin follow aku. Betul. As simple as that. Kalian cuma ngeliat dari satu sisi, terus kalian makan mentah-mentah dan itu jadi bahan kebencian. Itu lucu menurutku. Bimonya nyantai, Briannya nyantai, Dokter Fanny-nya nyantai. Aku lupa di bercandaan apa ya soal Dokter Fanny ya. Saya bercandaan-bercandaan gitu yang menurutku nggak akan dikeluarkan oleh Terison, nggak akan dikeluarkan oleh Arab. Ya bercandaan-bercandaan yang memang aku nggak kepikiran, yang memang kekeluarkan. Ya bercandaan ala aku aja. Nah, sesimpel lu grow up kayak gimana sih? Ya kan? Lu sesimpel lu growing up di lingkungan yang seperti apa? Balik lagi ke Kemangi nih. Responnya ada dua. Nggak suka sama attitude gua. Ngakak. Lucu banget tuh. Iya kan? Apakah dua-duanya salah? Tidak. Apakah dua-duanya benar? Nggak juga. Ya kan? Yang satu attitude-nya bener gue, ini nggak sopan sih mas, makan di bercanda kayak gitu. Setuju. Apakah lu bisa saling bilang ini ngakak banget karena emang di tongkrongan dia juga seperti itu? Bisa aja kan? Bisa jadi kan segala macam. Jadi responnya ada dua nih, ya kan segala macam. Kalau gue dengerin salah satu, ya kan? Kalau gue dengerin salah satu, ada satu yang nggak relate. Misal gue dengerin, oke, itu misalnya itu nggak terjadi segala macam, nggak ada yang ngakak. Iya, setuju. Gitu. Tapi kayak gue nggak mau ngelakuin lagi. Kalau tamu kayaknya enggak deh. Tadi over sih. too much. Untung Brian orangnya. Iya. Dia kan harus lihat juga tamunya siapa. Iya. Kau melakukan hal itu karena ya nggak mungkin gue ngelakuin itu sama Dokter Boyke. Nggak mungkin. Ada batasannya. Kita nggak segoblok itu. Kita nggak setolong itu. Dokter Kemangi gini. Dokter Kemangi lagi Dokter Boyke gue begini lagi. Begini doang aja. Begini doang gue. Ada lah gue lupa nih. Anjing. Ini kebiasaan gue lagi. Orang ada nge-clip gue ya. Dokter Boyke gue dengernya serius ya. Tapi kaki gue begini. Terus jadi alam bawah sadar nih. Gue bilang kaki jod. Sampai kemarin terjadi lagi Pe. Off cam. Gue meeting sama timnya STY. Kakimu naik. Karena gue fokus banget. Orang kaki duduk kan kursi merah tau kan. Gue begini. Terus gue liat panda liat kaki gue.
Ya itu mungkin sama kayak aku ke kru ya. Iya, makanya gue karena bilang, kebiasaan. Iya, alam bawah sadar juga. Alam bawah makanya gue bilang kebiasaan. Kalau bisa lebih sopan ya, kenapa tidak? Tapi kalau emang udah kebiasaan, makanya gue bilang lu mau denger atau enggak? Iya. Nggak apa-apa. Akan ku inget, tapi ya mungkin sometimes masih kebablasan. It's okay. Dan aku akan mengingat omonganmu gitu. Oh iya ya. It's okay. Kalau kau nggak ngomong mungkin aku nggak sadar. Tapi viewer enggak, karena tekan banyak yang anggap serius dan tersinggung. Itu uniknya, itu dia poinnya. Ini ibaratkan kalau semua jokes harus dijelasin, harus serunya di mana? Betul. Kan? Misalnya kayak jokes apa komika ngejokes terus jelasin masuk jokes ini aduh kayaknya nggak banget deh. Jokes itu kan bisa lucunya berbeda ke setiap orang. Karena kan interpretasinya beda-beda. Yes. Kayak contoh yang Arab ketawa banget soal yang kayak selama gitu kan. Yang briefing ngomong dia ngakak banget. Buat lu belum tentu itu nggak lucu, nggak terlalu lucu. Enggak. Apa sih gitu kan? Aku diem. Jadi menurut gua nggak perlu dijelasin. Aku nggak nge-hate juga gitu. Gini, kau jangan bawa nama viewer deh. Kau ngomong kita kan tadi kan, kita para viewer. Nggak semua viewer kayak gitu juga gitu. Nggak semua viewer marah dengan yang dilakukan Jet. Nggak semua viewer nggak suka dengan apa yang ku pertanyakan tadi. Nggak semua kayak gitu, karena sorry, pikiranku kenapa aku menanyakan tadi ini sebenarnya nggak perlu kujelasin, tapi untuk satu kasus ini aja aku jelasin ya, sebagai bahan aja ya, sebagai cara kalian berpikir ya. Dari tadi yang tanyanya serius semua, tentang karir lah, tentang apa. Aku pengen nanya satu yang bener-bener patah, yang nggak mungkin, yang pasti nggak mungkin pernah ditanyakan sama Brian, tapi masih aman. Sebenarnya aku bisa aja nanya di sana expensesnya berapa ya. Menurutku hal-hal standar yang akan ditanyakan ke orang gitu. Yang ada di otakku, aku akan menanyakan hal apa yang nggak pernah ditanyakan ke orang supaya jadi pembeda. Sesimpel itu. Jujur ya bro, aku harus bilang ini, aku nggak goblok. Aku punya otak, aku bisa mikir. Nggak mungkin aku melakukan sesuatu itu tanpa langsung keluar dari mulutku. Ceplas-ceplosku itu pun ceplas-ceplos mikir. Kayak tadi aku ngomong ke si Ipul. Ipul kaya banget, aku tahu. Ipul nomor 3, aku tahu. Makanya pada saat Ipul mau makan, udah Pul, kau nggak usah bingung duit. Biar aku yang beliin. Santai aja kau sama duit tentang aku. Ya memang itu ininya. Memang itu jokesnya. Karena itu nggak pernah diucapkan sama orang ke Ipul. Kalian makan mentah-mentah. Kalau kau bilang aku star syndrome, di mana sih yang aku star syndrome? Konsep star syndrome itu dari mana gitu? Star syndrome ya? Star syndrome itu dari mana? Di titik apa kalian bisa, wah ini orang star syndrome? Kalian tahu star syndrome itu apa nggak? Thank you Graiso, thank you Moski. Sorry. Baca nama Moski dianggap serius. Banyak orang, padahal Moski udah menurutku baru kenal sehari udah sefrekuensi nih, udah bercandanya bareng. Banyak yang anggap serius. Aneh. Ya banyak yang anggap serius, Mos. Aneh. Flash di looking biar ngapain di flash? Kalau nggak ada apa-apa. Gini deh, kalau misalnya aku dibilang star syndrome, aku boleh bilang kalian viewer syndrome nggak? Sindrom jadi viewer aja, cuma ngamati, ngejudgmental gitu, dan nggak ngapa-ngapain. Ada member syndrome, ada Jatsu syndrome. Boleh nggak gue bilang kayak gitu?
Nggak usah sampai menjelaskan tolol, SDM rendah, IQ jongkok. Bukan gitu cara yang bijak. Ini aku dalam mode Brian nih, bukan Brian, siapa sih? Richard, dalam mode Richard nih. Stop membela diri. Jujur malah kelihatan ke Bang P, orang hebat tidak akan pernah menjelaskan dirinya hebat. Aku gak pernah bilang aku hebat, aku percaya sama Bang P, tapi kalau selalu kalau saya itu hal yang gak perlu. Ini salahku di sini. Diem salah, ngomong salah. Bodo amat kalau gue ya. Gue nggak pernah peduli gue. Diem, gerak salah, diem salah, ngomong salah, main HP salah, wajib serba salah di sini. Too much ya ke Rich Brian tadi saya bilang emang series itu too much ya. Too much ya. Too much ya. Gini deh. Kemangi nggak too much ya? Aku boleh taruhan nggak? Ini aku boleh taruhan nggak? Aku coba kontak Roy untuk nanya ke Rich Brian. Kalau menurut Rich Brian santai aja, kau mau ngapain? Gini deh, yang too much kan bagimu kan? Sedangkan korban langsungnya ini Rich Brian nih. Kau mau ngapain kalau bagi Brian biasa aja? Mau sungkem ke aku nggak kayak aku ke Arab? Tapi gue ada jawaban lagi kenapa lu selalu diginiin. Kenapa? Lu kasih makan, lu ngerespon, bangsat. Lu ngerespon, lu yang capek sendiri. Memang. Respon sendiri, lu capek pe. Tapi ya kalau lu punya energi buat itu ya gas. Di sana aku memang gabut. Iya, gabut aja kan lu. Jam 11 kalian minum-minum, anjing aku mau ngapain ya? Kalau kalian udah bawaannya high, minum, jokes kalian itu bener-bener setiap ada jokes ketawa dan aku bingung, lucunya di mana anjing? Jokes orang ngantuk aja sebenarnya. Jokes orang mabok ya. Mabok dan ngantuk. Aku nggak ngerti. Ya akhirnya aku ya ngerespon orang-orang itu deh. Brian juga gak mau ngomong langsung kocak kalau dia tersinggung. Oke, Rizal. Jadi Brian nanya, ada yang nanya, lu suka gak sama mereka? Langsung pada saat tunjuk TP. Kalau TP masih suka, itu masih belum cukup. Kalau dia gak suka, dia akan bilang gak suka. Orang Brian gak suka sama gua. Iya, bilangnya gak sukanya sama Terison. Masih belum cukup. Sebenarnya yang denial aku atau kau? Jadi overthinking gue. Si ada gue overthinking entot. Overthinking sih dikit tadi. L wise man, L kemangi. Gestur sama muka semangaruh itu. Seharusnya kalau gimmick istilahnya kan yang besar, tapi kadang kita nggak bisa bedain kalau memang gimmick atau beneran. Ya memang itu. Ini lagi truth aja ya. Emang gitu trikku. Aku poker face. Kalau bercanda emang aku nggak ketawa. Kecuali nanggapan bercandaan orang. Gue masih simpel ini sih. Kalau orang beneran kesel gitu. Ya. Udah berarti brandingnya berhasil. Itu aja gue mah. Brandingnya berhasil. Semakin dibenci, namaku semakin naik. Udah gitu aja. Ini lagi truth aja nih aku. Soalnya kau tanya betul nama Riz Brian dari mana, bukan emang lu kaya. Itu kan pertanyaan standar yang udah ditanyakan sama yang lain.
Tujuanku bukan pertanyaan standar. Wow, kalau begitu aku akan tetap nenggak Kodigo sebanyak-banyaknya. Wah, konklusi yang sangat Goblok. baik ya. Dari seorang Guraisu ya. Kalau Guraisu aku berani goblok. Emang goblok gitu ya. Aku kangen Guraisu. Aku pengen lihat Guraisu yang kayak di media share kemarin loh. Ngantuk. Aduh, aku ngantuk banget nih. Brandingku berhasil membuat Grace, kamu tuh minum Kodigo sampai entek-entek itu bukan branding, kamu hobi, kamu passion. Tanpa kamera aja kamu juga entek-entek, Guraisu. Ada yang bilang, tapi emang di tongkronganku sensitif sih kalau bahas soal uang. Itu yang bahaya. Kalau soal uang nggak dibahas, bahaya. Betul nggak? Sensitif banget kalau nggak dibahas. Bukan berarti sensitif, bukan malah nggak kau bahas ya. Sensitif itu harus dibahas di awal, dikelirin di awal biar kedepannya enak. Betul. Kalau lu ngerasa duit itu sensitif, justru lu bahas dari awal supaya hal sensitif ini nggak ke bring up nanti di akhir atau di tengah jalan. Tuh. Moski, kapan YXGC bersama? Dijawab Sabtu Minggu. Moski kau utang duren ya, ingat kau utang duren. Jangan sampai jadi bom aja hal gitu. Sorry. Ini ngerespon yang mana? Thank you Reza Mendra. Jangan, aduh anjing, udah gak connect lagi gua. Jangan sampai jadi bom aja hal gitu. Ini bahasnya apa? Uang ya? Maybe. Oh iya ya. Sorry, topiknya gua skip gitu, Cok. Oh yang uang, oke. Fuck. Bengkulu itu Sumatera ya, Bengkulu ya. Si Moski lagi di Sumatera berarti, Cok. Oh iya. Iya, aku lihat story-nya dia lagi main di Bengkulu. Dia lagi nyantai di hotel, mau tidur bingung, kesepian. Mungkin tidur sama PA-nya. PA-nya udah tidur, udah ngorok, dia nggak bisa tidur, ngelihat HP sambil miring kiri. Tapi kenapa Ya? Tapi kenapa kemang yang diambil lagi dari mulut lu ya, Jot? Itu yang bikin gue makin gak enak. Gue gak expect diambil dari mulut dia, dari mulutku dimakan sama dia. Kalau menurutku dia makan jokesmu. Iya. Dan dia santai dengan hal Iya, itu. santai. Menurutku ya. Iya, tapi kayak gue gak expect gitu. Iya. Nah, itu jokes 50-50 itu. Ketawa atau tersinggung. Bahaya itu 50-50 itu. Ini aku tadi terjadi cuma cerita tentang overthinking itu yang menurutku harus aku sampaikan. Sudah aku sempat tanyakan tadi ke Arab kok gimana gitu, dan dia nggak ada masalah. Ya udah, cuma masalah overthinkingku. Ya aku harus ngomong. Tapi fun fact, gue jarang lagi overthinking. Aku overthinking gila. Lu mirip sama Chris. Orangnya overthinking banget. Dan gue yakin tadi kalau kita main game itu sama Chris, dia bakal pilih perahu. Oke. Dia orangnya benar-benar Nyari aman. make sure, bukan sekarang udah mulai ini sih, udah mulai mau ngambil risk gitu. Tapi benar-benar make sure semuanya aman dulu gitu. Overthinker banget sih Chris. Udah masalah dikit itu anjing. Misalnya aku punya masalah kayak Arab, nggak kuat aku juga. Nggak kuat loh. Nggak kuat. Yang masa Arab ya, kita nggak usah bahas lah. Kita nggak usah bahas. Nggak usah bahas, tapi lu lihat kan, overthinking. lu lihat ekspresi gue. Hah? Iya. Tapi mungkin karena aku di luar, aku bisa ngomongin ke Arab, kok jangan gini-gini, kok harusnya gini. Karena aku di luar. Tapi kalau aku yang ngerasain, kayaknya beda cerita, cuma. Aku nggak bisa mikir sejernih itu. Makanya butuh teman kan. Kayaknya butuh teman. Arab tuh pernah curhat ke aku.
Menurutku ini boleh, aku yakin boleh. P, karena ini diomongin di live streaming. P, aku ini punya segalanya, punya mobil, punya rumah, punya bla 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 gitu kan. Tapi kenapa ya aku nggak bahagia? Aku tanya kayak gitu. Menurut lo kenapa? Langsung aku jawab simple, Rap. Karena kau nggak bersyukur. Kau udah punya segalanya tapi kau nggak bahagia. Sama jawabannya. Karena kau nggak bersyukur. Langsung dia ngejokes. Tuh kan kalau ngomong sama TV pasti agama. Ya udah sekarang aku bersyukur. Ya Tuhan, aku bersyukur atas semua yang telah kau berikan. Mana aku nggak bahagia? Tahu nggak respon gue apa? Aku keluar dari game, keluar dari Discord, ku cuekin Arab. Lo apa? Keluar dari game, keluar dari Discord, ku cuekin. Yang aku marah adalah dia ngomong itu seakan-akan itu hal yang benar supaya tidak bersyukur dan itu akan bisa menjadi stres buat orang lain dan dia susah dibilangin bebal. Pas mana apa Bang? Dia WA, sorry ya kalau aku ada salah. Anjing, aku baru kali ini mendapatkan kata-kata maaf dari seorang Arab, anjing. Tapi after itu aku langsung bilang gini, Rap, tutup poin aja ya. Masalahmu sekarang ini adalah nggak punya masalah. Kau ngerasa hidupmu aman semua. Kau tenang, padahal kau itu orang yang butuh challenge terus menerus. WG terkenal, rumah aman pada saat itu ya, semua ada. Kau punya mobil yang kau impikan, kau udah nggak punya target lagi. Masalahmu adalah nggak punya masalah. Masalah juga tuh, itu masalah juga tuh. Baru dia relate. Kalau nggak soal agama, makanya ngomong sama Arab kalau disambungin sama agama dia pasti langsung denial. Sometimes aku harus ngomong dengan cara logis. Banyak kok orang yang stres karena nggak punya masalah. Udah gak ada tantangan lagi di hidupnya. Apalagi yang mau kejar ya. Kebanyakan orang kayak gitu nyari masalah. Kalau ini jujur aku dari dulu yang aku sebel di tongkronganku ya di Jember nih, selalu ada kata-kata ini lo TP teman Arab, ini lo TP teman artis ini, nggak bisa Kak, ini lo TP yang ya ini TP gitu. Kayak selalu disangkut pautin dengan orang-orang terkenal di Jakarta. Banyak, kenapa lo kesel? Keselnya karena jujur kalau mereka udah out of boundaries, aku nggak takut kehilangan teman seperti mereka. Nggak, maksudnya pertanyaan gue, TP nih, temannya si Arab, kesel. Keselnya itu sebenarnya aku harus bilang kita nggak sedekat itu. Oke. Pikiran mereka, aku dekat banget. Aku pernah bilang sama Arab, sometimes kau pakai narkoba, apapun itu, aku nggak mau temenan lagi sama kau. Aku nggak peduli kau siapa. Dan banyak orang yang berpikir kalau aku itu menjilat ke Arab, aku itu mendekati Arab, aku itu enggak. Aku tipe orang yang Arab anjing gua anjingin. Arab nggak suka sama aku, ya udah. Aku as simple as that. Memang aku banyak dibantu sama Arab, tapi kalau Arab udah batu dan gak bisa dibilangin dan itu udah out of boundaries, aku cabut. Oke. Jadi lu kesel karena tadinya lu nggak sedekat itu. Tadinya dulu tuh sempat deket banget. Dan Arab tuh sempat marah sama aku soal aku nggak mau diajak ke Jakarta, aku terlalu pengecut lah dan lain-lain. Ya mungkin Arab masih belum relate dengan apa alasannya yang tadi aku baru bilang. Alasannya adalah aku dilarang sama orang tuaku, dilarang sama istriku pada saat itu. Sorry Pen, backsoundnya kecilin dikit Pen. Thank you. Oke. Dan Arab langsung kayak lost kontak gitu aja. After yang kau tau lah, yang Arab udah cerita sendiri. Dulu aku sama Arab sedekat apa? Kayak lost kontak aja udah. Sampai aku keluargaku rapat dan TP memang butuh di Jakarta, aku minta kesempatan lagi ke Arab benar-benar nolak.
dan aku nggak tahu, bener-bener lost kontak. Makanya bener-bener kaget pada saat dia donate dan dia ngajak aku ke sini. Itu aneh. Responnya dia tahu, ya itu, kok baru sekarang, katanya teman. Paham. Masih situ ya topiknya. Karena gue kalau dibilang ya, wah jet ya teman Arab, gue gak marah. Oke. Gue gak marah karena pertama ya gue temennya. Ada kalimat lagi, lu gak akan naik kalau gak ada Arab. Setuju. Kalau sampai kapanpun, misalnya nih, in the next 2-3 years gitu, lu mah gak ada apa-apanya kalau misalnya gak ada Arab. Setuju. Arab bantu karir gue sangat banyak. Yes. Tapi gue gak akan marah. Kenapa? Kalau gue masih nyangkut sama nama Arab, which is a good thing gitu, ya kan macam orang masih ingat sama gue karena gue cuma teman Arab. Salahnya di gue, Pe. Setuju aku. Karena gue gak bikin sesuatu. Karena gue gak bisa keep up. Karena gue gak bikin sesuatu. Ya. Atau suatu karya, atau bikin apapun itu yang bikin orang ini jual. Yes. Bukan salah orang ini. Setuju. Aku setuju, amat setuju mampus soal hal itu. Simpel aja. Dan egoku yang waktu itu aku bilang, mungkin egoku ya yang terlalu tinggi. Salah satu mungkin alasan aku nggak keganggu dibilang teman Arab karena egoku terlalu tinggi. Aku ingin dikenal sebagai TP, bukan sebagai teman Arab. Egoku yang terlalu tinggi. Dan wajar kok. Dan menurutku tuh wajar kok. Yang namanya kita kan, apalagi cowok ya, lo pengen diinget tuh karena sesuatu yang lo buat gitu. Guys, kalau kalian mau nge-hate, mau sawernya nggak apa-apa guys. Energi negatif kalian keluarin nggak apa-apa, energi, karena walaupun energi kalian negatif, kalian membantu sepak bola Indonesia kok. Jadi it's okay, silakan. Seenggaknya walaupun lu marah-marah, duit yang lu keluarin untuk anak-anak nanti, anak-anak sepak bola kita nanti. Oh, it's okay. It's okay. Aku kebal kok, bener. Kenapa aku tanggepin? Supaya panjang. Dia banyak energinya, dia mah anjing. Gue gak bisa keep up gue. Gitu gak bisa keep up gue. Karena gue ladenin pas gue kasus. Oh, gak sampai setinggi itu sih. Satu Indonesia. Terus juga itu karena gue salah gitu. Itu kayak kadang pernah gak kalian mikir bukan berarti bukan berarti kalimat gue nanti yang akan gue keluarkan membenarkan apa yang gue lakukan. Oke. Tapi pernah gak kalian mikir, kayak kita sering jokes nyenggol orang, pernah gak kalian mikir good side-nya? Ya, lo tau kan maksud gue? Paham. Pernah gak lo mikir good side-nya? Paham. Menurutku ada yang pernah mikir, tapi kebanyakan kayaknya gak dapat. Gue gak mau kasih tahu. Jangan kasih tahu. Gue gak mau kasih tahu. Jangan kasih tahu. Apa alasannya melakukan hal itu gitu? Pernah gak kalian mikir? Apa alasan kenapa? Gue ingin role play. Ada alasan tersendiri sebenarnya di gue. Lagi-lagi kalimat gue yang barusan tidak membenarkan apa yang gue lakukan. Yes. Habis nganterin. Ngobrolin apa? Lu. Emang gak enak yuk. Barusan ngobrol kita mute. Kok chip in berapa sih di sini? Mau aku ganti.
Kamu ganti. Modal kau mau ganti. Ya boleh. Jadi kan investment di awal kan memang segitu, cuma makin lama kan harganya bakal makin mahal. Ku bayar investmentmu aja. Gak bisa. Karena sekarang masih, kan udah running projectnya. Kan masih belum ada kontrak. Jadi projectnya kan udah running. Kan tadi aku udah bilang sama masih gentleman agreement kan. Jadi itu yang ku bayar, terus aku yang gantiin posisi kau. Oh, bayar sekarang? Nanti Makin naik nih. Enggak. Hari Senin harga naik. Jadi enggak, kalau sekarang nih ngomong enggak nih. Hari Senin harga naik loh Mas Pek. Kan masih Senin, masih ada 2 hari lagi ya. Masih ada 2 hari lagi. Oke, 3 hari. Kabarin aku nih, ada 2 hari. Oke, siap. Iya. Terus lo, ini. Yes. Senin jam makan siang dah naik. Naiknya berapa sih kira-kira? Serah aku itu. Belum ada nomor pasti. Belum ada nomor pasti. Angka pasti belum ada ya. Oke. Dicicil boleh nggak? Tukar tambah Sama plat nomor Supra Jambi. Aku penasaran dari kemarin. Kok nganterin Michelle bawa mobil? Terus kok nganterin pakai mobil? Setirin. Terus kok balik naik Grab? Iya. Oke. Agak ribet ya kehidupan kau ya. Jauh kah? Paling 20 menitan. Paling ya hitung-hitung quality time. Ngobrolin kau. Memang harus diobrolin. Apa? Ngobrolin overthinking ku tadi yuk. Aku langsung ngobrol ke Teresa aja. Overthinking. Ya. Bapak-bapak overthinking. Anjing, gak ada urusan sama bapak anjing, ini manusia pada umumnya bangsat. Kenapa sih bapak-bapak overthinking? Kelolalah emosimu Mas Pe. Ya pada umumnya aja anjing. Udah umur berapa Mas Pe? Kayak anak muda aja sih. Gini, umur itu tidak menandakan kedewasaan seseorang. Regulasi gitu emosinya. Kenapa? Overthinking. Bayangin kalau di posisiku deh. Coba gimana? Bayangin dulu nih. Nih bayangin, kau punya anak, punya istri. Ketiduran aku tampar. Pakai titit nih namparnya nih. Terus. Kau punya anak, punya istri. Kau udah 3 minggu di Jakarta. Tapi kau nggak tahu dapat berapa, dapat apa. Kau bisa bawa pulang untuk anak istrimu apa? Kau nggak tahu nih. Di sisi lain, dengan semua kejadian yang ada, kau nggak tahu kau sebenarnya berguna atau enggak, dibutuhkan atau enggak. Yuk itu Dota 2 update majornya gila banget. Udah sempet lihat. Terus. Kau dibutuhkan atau enggak, kau berguna atau enggak ada kejelasan pasti. Lah, apa? Enggak Mas Pe. Iya, makanya aku sempat nanya. Itu overthinking. Aku sempat tanya ke Panda as a profesional. Dan selalu ada, ya, nih misalnya nih, Gary bilang, Mas, menurutku mabuk-mabukku terlalu parah nggak? Aku bisa bilang enggak, maksudnya santai aja. Karena ada jawaban-jawaban kayak gitu kan. Nah, aku nggak tahu itu jawaban benar atau enggak, aku nggak tahu. Lah, jawaban benar Mas Pe. Oke, thank you. Kelar masalah. Berguna lah. Jember Moski bukan Jambi, wedus. Nih. Gini. Tadi waktu udah Rich Brian aja, aku nggak ngapain Mas. Aku ngapa-ngapain? Kau nanya Rich apa enggak? Aku penasaran loh itu. Kau penasaran? Pemikiranku apa? Aku penasaran juga itu. Beneran Rich atau enggak dia? Itu lucu lagi gentong. Tapi sebenarnya tuh gini. Kenapa orang bisa nge-hate? Sebenarnya gini. Persona aku tuh persona ngeselin, Mas. Persona aku ngeselin ya? Nah. Jadi pertanyaan kayak gitu sebenarnya yang bisa nanya mungkin yang personanya kayak Aloy. Oke, kalau Aloy ketawa orang. Iya, karena memang persona dia kayak gitu. Persona aku nyebelin. Nyebelin aja ya? Pertanyaannya goblok banget gitu. Sebenarnya itu jokes juga. Ya. Sebenarnya aku harus nanya apa? Yang sok-sok wise aja, wise. Harus sok-sokan Mas ya?
Jadi mesti lebih ditelaah. Kalau itu kan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya cocoknya di persona Aloy. Masuk akal, itu ini pemikiran masuk akal. Persona kau tuh nyebelin. Masuk akal. Itu kau menjalar ke job orang gitu tuh. Kayak ini orang sebenarnya pemikiran Mas Tepe tuh gak secetek gitu guys. Cuma orang yang beberapa orang tahu, oh ini Mas Tepe yang pengen jadi orang nyebelin. Tapi beberapa orang kayak ini orang goblok apa ya? Gitu. Padahal itu joke. Iya. Aku jadi kepikiran, kalau itu dibicarakan sama Aloy, jadi ketawa ya? Ketawa. Jadi jokes itu tuh delivery-nya bukan dari cara penyampaiannya doang, tapi dari orangnya siapa ya? Oh iya, masuk akal. Berarti orang ekspektasi terlalu tinggi sama aku mungkin ya. Kayak Mas P, misalkan personanya nyebelin, tapi sholat 5 waktu. Aduh, gak usah dibahas itu. Itu bagus. Itu bagus. Iya. Ternyata gak senyebelin itu. Terus Mas P, kalau mau yang bertabrakan tapi dengan hal baik gitu. Jangan yang bertabrakan sama hal buruk. Kayak misalkan Mas P yang tadi ngambil daun kemangi. Oh, hancur. Karena personanya tuh nyebelin. Dari awal nyebelin. Orang tuh udah gerem gitu. Masuk akal. Jadi kalau mau yang berlawanan tuh sama yang hal baik. Gak bisa lagi. Ini di otakku tadi ya. Semuanya nanya serius yuk. Malah yang ngejokes tadi Brian. Kalau kau lihat replaynya, semuanya nanya serius. Ya udah kasih pertanyaan baru dipatahin aja. Ya itu, kepatahin dengan pertanyaan yang goblok sekalian. Itu ada tugas orang lain. Gak bisa, aku pingin aja gitu. Yang ada di otak aku pingin aja. Ya udah gitu. Aku juga bisa itu. Gak keluar tapi kau. Aku nunggu. Soalnya tadi aku hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dicuekin kau. Itu yang tadi Vicong yang kayak jokes. Sekarang. Ya sebenarnya aku udah kepikiran, cuman aku kayak kopi itu. Mabok sekarang. Pasti baru kayak sekarang. Oh, itu rules-nya Vicong. Gue senggol. Bagian lu nih. Iya. Cuman kalau misalkan aku nyala lolo kan memang udah dianggapnya lolo. Aman nggak berarti ya? Aman aja. Oh. Kalau paling santai sebenarnya. Role paling enak kok ya. Jadi di saat aku ngelakuin hal biasa, wih, bisa ngelakuin sesuatu juga dia, gitu. Terus tadi pertanyaan apa lagi? Yang uang. Yang apa? Nggak tahu hasilnya berapa. Apa gini nih? AP. Itu mau urusan gampang, Mas. Asik. Yang pertama itu bukan problem. Yang kedua tadi menurut aku kayak gitu. Apa lagi? Ya udah, yang terakhir aku udah collaboration. Mas P waktu itu juga ada posan tuh sama siapa tuh. Pandang nge-tag siapa aku gak di-tag. Mas P di-tag, siapa di-tag? Ya itu minor doang Mas P. Iya, aku cuma mikir aja, ini ada aku loh di frame, kenapa nggak di-tag ya, kayak gitu-gitu. Ya, tapi aku udah nanya langsung, nggak ada masalah ya udah. Emang nggak ada masalah. Coach Sin ada di frame? Ya, nggak di-approve mungkin sama Coach Sin. Kelar. Atau mungkin lu yang nggak. Aku cek berkali-kali anjing. Ku cek sampai aku googling maksimal collaboration anjing. Mas P, aku gak di grup produksi. Karena emang kau gak guna di grup produksi anjing. Kalau gitu aku bisa bilang kau gak guna di frame itu. Iya, bisa. Kegunaannya gitu kan. Tapi kan maksudnya kan kalau misalkan grup produksi kan juga seenggaknya aku tahu ada yang terjadi apa. Ini kalau ada sesuatu tuh aku mesti kayak mereka ngomongin apa ya, arahnya kemana ya. Aku mesti jadi orang paling peka Mas di sini. Ya. Oke. Apakah aku mengeluh? Tidak. Apa overthinking? Bukan mengeluh. Apakah kamu overthinking? Tidak. Ya aku positive thinking aja. Oh berarti mereka tuh maunya gue kerja aja gitu sih, nggak usah mikirin apa-apa. Tapi kadang kagak tahu apa yang terjadi. Cuma ya udah. Itu. Tapi kamu udah kejawab. Kemarin kau sempat di-invite. Tapi kau sendiri yang kemarin malah apa ya? Us. Nyat lu yang nanya, Nyat naik bus apa naik mobil? Gue jawab naik bus. Jawabnya jutek banget, Us. Gue bilang naik bus King. Ada Kingnya. Oke, bye. Lu pakai K doang terus bye. Jutek banget. Nada kau jutek, nada kau. Naik bus King. Gitu.
Lu bacanya gitu ya? Iya. Lu bacanya K-Bay. Gua K-Bay gitu. Emang naik King. Enggak. Lu dengan senyum lu baca naik King. Rada kau jutek. Lu baca tadi apa? K-Bay. Gua padahal K-Bay. Sama Gitu. senyum dia. Orang gua ngakak lah ya TP. Iya. Nyet, kita satu tempat, satu meja. Lu nyenggol gue, yuk baca grup. Apaan? Wih anjing, grup produksi. Udah seneng gue tuh. Naik King. Keluar tuh gue. Anjing cuma buat jokes doang, tai. Udahan aja gitu, selewatan udah gue. Nah, memang masalah gue overthinking. Salah satu kelemahan hidup gue overthinking. Ada aja yang gue overthinkingin. Kalau overthinking, Kayak overthinking yang terakhir itu Vita kan udah nikah. Aku udah nikah. Udah mas. Aku overthinking pada saat aku Dia selain punya overthinking, yang baca suaminya. skizo ya. Ya guys, titip ya kalau Mas P lagi begini, diajak ngobrol. Maafin ya. Lu orang sih suka head juga. Iya. Begini jadinya result-nya. Dia tuh udah Halu. udah kayak liquidnya Mas Reja. Apa? Kerjaannya cuma dimaafin sama seks. Jauh nggak nge-seks berapa lama, 22 hari bangsat. Bapak-bapak OVT itu apa sih? Overthinking. Overthinking. Ini lucu sih sampai aku mimpi basah di sini, Cuk. Goblok rasanya, Cuk. Mimpi basah. Kudu coli aku sih sebenarnya ini. Enggak, kamu mimpi basah kalau lelang. Sempak mimpi Kalau basah enggak gitu. didiemin, masukin ini nih paper bag, kasih Greta. Si Bunda Greta. Dengan pesan Bukti aja. Barbuk. Barbuk kalau aku nggak ngapa-ngapain di sini gitu. Oke. Dan itu akan menambah rasa wah Wah, ternyata suamiku setia banget. faithful. Oke, akan ku tahan sampai keluar sendiri. Males sih gue jadi Greta, males sih gue. Faithful loh guys. Agak goblok sih. Apa sih? Marah-marah mulu. Marah-marah mulu.